Semuanya nginep, ya betul. Yang pertama biar fokus, karena kan kalau di Jakarta rumah teman-teman pada jauh-jauh mencar-mencar, jadi kadang-kadang 2-3 jam, ada yang 3 jam perjalanan itu bikin lelah, bikin apa gitu. Semacam biar konsentrasi aja idenya. Tapi juga di saat yang sama, kalau malam tuh kadang-kadang habis reading, daripada perjalanan pulang, akhirnya kan jadi nonton bareng, ngobrol gitu. Sehingga harapannya terbangun chemistry, saling kenal. Selain syutingnya jadi nyaman di antara mereka, biasanya rasa aman dan saling kenal itu mampu menciptakan hal-hal baru gitu yang tidak bisa saya bayangkan sebagai penulis, bahkan sutradara. Jadi chemistry sebenarnya sangat berkontribusi terhadap lahirnya ide-ide baru gitu di dalam adegan dan membuatnya jadi kaya. Ini sama, tapi kamu kok beneran yakin ini tetap ada? Oh, tetap ada. Ini tembusannya dapur. Gua tuh datang sebelum moko atau sesudah moko. Iya, sebelum moko. Karena dia dari kecil dibawa sama anaknya. Oke, berarti ya jawabanmu tadi. Kenapa nggak dapat kamar? Bisa jadi dapat. Bisa jadi dapat, tapi kamu memilih di Sofa. Sebenarnya kamarnya Woko tuh kecil banget, cuma ada single bed. Gitu, kalau dua pet-petan. Terus tiba-tiba kamu kok datang dapat tempat tidur. Makanya ketika kamu mau datang, mesti jebol tembok. Oke, ini berarti rumah di mana ini? Manggarai juga ya? Ini rumah di Manggarai di dekat SMP 3. Tapi kalau eksterior kayaknya lebih menjanjikan ya, Dit. Iya, setuju Yan. Oh. Iya, karena Apa bukan dalamnya? e-box sih ya. Bener. Dalam. Boleh, kita permisi. Misi. Pada misi. Jendela oke, Dimas happy pasti. Ini menarik nih. Lebih enak sih ya, Dit. Iya. Coba dapur. Kalau dapur, kalau dari foto sih udah lebih bagus dari rumah yang terakhir kita lihat ya. Oh, ini dapur nih. Oke sini. Layak kita kunjungi sih. Iya. Jadi yang mana aja Mbak yang tadinya belum ada terus diadakan? Pohon, terus yang ada jadi tiada juga ada, itu ada kayak si garasi. Kalau ini sebenarnya rumahnya nyambung ke sana. Oh, Belum, tapi kita bikin pagar biar lebih sempit. sengaja mau dibikin sempit. Iya, bersegi tuh ini. Terus sebenarnya ada kamar, cuman kita tutup di sana. Ditutup tuh maksudnya benar-benar? Ditutup di tembok. Ini sebeng. Oh, ini sebeng. Itu juga kita bikin. Aslinya belum. Aslinya nggak ada. Ya, nggak ada. Rumah tetangga juga rumah dia sendiri sebenarnya. Jadi ada pagar. Selamat subuh teman-teman. Dimanapun kalian masih belum bangun, kami sudah bangun. Deg-degan nggak hari pertama? Deg-degan. Dita. Art directornya nih yang semuanya. Iya, baru pertama kali lihat langsung. Keren ya. Saya suka rumah seperti ini. Selamat pagi. Nah, itu dia di sini. Oke. Minta perhatian Andi sebentar semua, tanpa terkecuali. Minta perhatian Andi sebentar, stop dulu dari kerjanya. Sebelum kita mulai syuting, ini hari pertama syuting kita hari ini. Untuk satu langkah tujuh ponakan. Sebelum kita mulai syuting, mari kita berdoa dulu. Semoga syuting kita hari ini lancar. Amin. Cuacanya bagus. Amin. Kesehatan kita tetap dijaga. Amin. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin, berdoa selesai. Selamat syuting teman-teman. Oke, main dulu. Tiba-tiba Ma, foto dong, foto. Rambut aku bener kayak gini, sempet kayak Dora gitu, kayak poni depan, terus rambutnya pendek. Beneran lagi kocak. Kamu baru pertama kali kesini? Iya, Baru pertama. ini
pertama aku di set ini. Gimana kesan-kesannya? Lucu. Aku tadi melihat foto aku dan foto Kawoko, lucu banget foto. Ini foto Kawoko. Tara. Ada laba-laba cuy. Mainin barang. Apa sih yang di foto aku? Lihat foto aku. Wow, kok ini? Tada. Wah, saya suka sekali dapurnya. Kenapa suka? Nggak tahu, suka aja. Pop vibes. Iya. Pertama kali datang ke sini. Ini first impression aku ke rumah Mas aku. Terasa sangat hangat dan sangat asli gitu, kayak berasa beneran rumah yang tepat orang belum tinggalin gitu loh. Gue jadi inget bokap gue dah. Kayaknya bokap gue kayak gitu. Dirimu dimudahin gitu kan. Itu foto beneran aku. Yang ini AI. foto aku. Yang ini foto beneran. Itu nggak tahu kan pasti. Pertama kali datang ke sini. Iya, ini first impression aku ke rumah Mas aku. Terasa sangat hangat dan sangat asli gitu, kayak berasa beneran rumah yang tepat orang belum tinggalin gitu loh. Aku sih udah tahu kalau setnya bakal homey ya, cuma aku nggak nyangka bakal senyaman ini. Aku nggak heran sih, makanya tadi Woko udah bilang problem mesin tidur, tiba-tiba jadi ketiduran beneran karena aku pun juga pasti gitu. Aduh, kejeduk lagi 3 kali hari ini. Serunya karena kita sering ngobrol. Iya benar. Layaknya sebagai keluarga ya di set ya. Apalagi di rumah ini. Emang berasa rumah bang? Hah? Kita di kasur. Di kasur, di sofa, dan di mana-mana tapi kayak ngobrol aja gitu. Soalnya kayak di nggak tahu ya, keluarga aku tuh kasur itu di kamar bapak sama ibu tuh udah kayak tempat yang sakral gitu, tempat semua berkumpul dan semua bercerita. Jadi kayak untuk itu ada di lokasi syuting tuh ngerasa sangat seru sekali gitu. Homey. Iya, rasanya seperti di rumah. Baju. Terus seru karena banyak makanan. Ya, setuju banget. Makanannya luar biasa. Saya suka produksi ini, udah ada kopi, makanannya enak. Iya. Gak pernah Ada gagal bola ubi makanannya. nggak makan sih. Makan bola ubi, lagi asam lambung. Iya. Nggak bisa. Lagi Asam sour lambung. stomach. Salah siapa? Salah bantal. Bukan, salah aku yang kurang menyeken. Gimana bahasanya Mas Yani? Kalau saya sih baru kali ini ya, saya ikut syuting. Dan ini sebenarnya tempat kopi kayak gini jarang loh di tempat syutingnya. Ya, Makanya emang begitu ada sangat grateful, apalagi gue yang senang banget ngopi dan biasanya kan gue bawa alat kopi sendiri. Jadi di sini bawa alat kopinya nggak harus sebanyak itu. Kayak bawa yang perlu-perlu aja kan. Bener. Tinggal bawa beans aja Bawa beans aja kalau mau bisa diseduhin. Beans di sini aja enak kok. Iya. Overnya suka ngopi nggak? Kariska. Matcha ya, matcha. Matcha sih. Matcha. Aku suka strawberry milk. Strawberry. Matcha. Aku non coffee. Banyak penggemar kopi di sini. Terus kebetulan kita punya seorang UPM yang sangat passionate di kopi. Ya Ge ya? Suka ngulik-ngulik kopi. Dimulai tuh dari kalau kita syuting di tempat yang agak jauh dari peradaban dan kota dan kita tetap harus minum kopi dan lain-lainnya. Jadi punya ide dari UPM aku, Grace, untuk kita siapin kopi yuk gitu. Terus ya akhirnya juga buat kru, buat pemain atau siapapun yang visit dan jadi ngobrol, dan ada juga pemain yang suka juga bikin kopi, terus main ke set gitu, main ke coffee on set, terus dia jadi nyoba-nyoba bawa bin sendiri, pati untuk suka banget juga bikin kopi dan jadi ngobrol gitu. Dan kayaknya apa ya, suasananya jadi terasa lebih cair gitu. Kehadiran coffee on set bisa bikin jadi titik kumpul di mana orang jadi bisa ngobrol pagi sebelum mulai beraktivitas. Jadi treatment untuk para kru dan cast biar bekerjanya lebih menyenangkan karena ada fresh coffee dan minuman-minuman lainnya. Oke, terima kasih Maudy Kusnedi sudah bergabung. Terima kasih Mbak Nis. Terima kasih. Andi. Yang di mobil. Setelah lama terpisah, akhirnya ibu dan anak ini bertemu kembali. Kenapa bikin film Satu Kartu Pinakan? Waktu saya baca dan
nonton sinetronnya saya merasa ini masalah sandwich generation yang udah ada setiap hari saya hidupi, saya jalani, tapi baru ngeh ternyata ini penting buat dibahas kembali. Mau bikin film ini secara spesifik karena yang pertama memang kita suka sama karya-karya Mas Wendo. Terus dari sekian banyak judul, Satu Kakak Tujuh Ponakan judul yang kita merasa kita juga mengalaminya gitu. Dan pas kami pegang IP-nya, kami juga merasa ini satu kesempatan untuk menceritakan di balik dengan zaman yang sekarang, dengan cerita-cerita family values, fatherhood, dan terutama of course cerita yang sebenarnya sudah ada dari dulu tapi hari ini bahasanya kita bilang sandwich generation. Baik saya atau Yandi, teman-teman HOD, pemain pun kalau kita berdiskusi, kita ini ada di generasi dimana kita juga menghadapi situasi menafkahi keluarga, tapi juga pasangan, anak, tapi juga punya perasaan kita juga mau menghidupkan diri kita sendiri gitu. Sehingga kayaknya cerita ini deket banget, dan kenapa kita nggak ceritain aja, kita bagi ke penonton yang kita juga percaya mungkin penonton juga sadar ini sesuatu yang dekat dengan mereka. Tahu banget sandwich generation, kebetulan aku di jalur sandwich generation. Gue termasuk sandwich generation ya, sandwich generation yang bukan dituntut ya, tapi kayak punya kewajiban yang sebenarnya bukan kewajiban juga, tapi untuk cover keluarga sendiri, plus ya ada juga orang tua. Gue lumayan sandwich generation, orang tua, kakak, bokap, pokoknya mantan mertua gitu dulu. Saya nggak nanggung orang tua gitu, tapi ternyata pas udah nikah, ternyata di pihak istriku gitu, wah tanggung jawabnya langsung beda gitu. So harus bayarin orang tuanya juga gitu, terus adik-adiknya gitu. Dan pas lagi akhirnya Mas ini mau buat film ini kayak wah relate banget. Tau kenapa rata-rata film yang dibikinnya relate sama gua? Ketika aku baca skrip ini, wah relate banget nih. Gua nggak ngerti dia itu nggak pernah cerita juga kan. Cukup berat. Yang aku alami pribadi malah cukup berat dan bisa dibilang hampir 11-12 kayak Moko. Bukan secara physically harus ada buat mereka semua, tapi secara financially lumayan gitu. Jadi pas reading tuh sering banget ada beberapa dialog tentang sandwich generation ini. Aku tuh kayak langsung relate, terus aku langsung kasih tau Moko lihat nih, gue sandwich banget nih, gue jadi lo, kayak gue kasih lihat dia chat aku dengan keluarga aku gitu. Maksudnya yang dialami Moko tuh juga aku alamin gitu. Yang barusan kita ambil tagnya Moko Morin, yang Moko nggak lepas Morin karena faktornya eksternal gitu. Sama gue juga gitu gue udah punya pasangan lagi setelah gue cerai. Ya pasangan gue bilang sama pasangan gue, lu kalau nikah sama gue ya lu langsung dapet 4 anak, sama kayaknya 4 anak, 4 ponakan sama. Kalau dari dalam diri gue yang harus gue rubah, gue mau gitu. Tapi ketika ini udah faktornya eksternal, kamu pergi aja deh gitu. Sama kayak Moko, makanya tadi gue ngeliat Moko berat sih. Relate-nya tuh kayak aku bukan tulang punggung keluarga sih, tapi aku mau punya kewajiban untuk adik-adikku, untuk orang tuaku gitu. Aku dari dulu tuh kayak udah punya janji sama diri sendiri kayak ntar kalau gue kerja gue harus ngelunasin utang-utang orang tua gue yang masih ketinggalan gitu. Aku nggak bisa nih kalau tentang keluarga dan orang tua. Kaya raya, tapi berantem dulu. Atau kayak Moko udah berantem pasti saling satu sama lain. Kaya raya tapi berantem terus, tinggal pindah. Ya kalau realistisnya pasti mau punya keluarga yang cukup-cukup aja, tapi saling support. Karena kalau nggak ada support gimana kita majunya? Kalau urusan keluarga aku FOMO banget. Jadi kalau nggak ada keluarga aku nggak bisa. Jadi mending hidup biasa-biasa, sederhana, tapi keluarga ada ketimbang harus kaya raya banyak uang tapi keluarga tidak menemani. Kalau menurutku sih mending hidup cukup tapi hangat sama keluarga daripada punya duit tapi nggak kenal sama saudara-saudara. Aku pegang Ais mulu, maaf ya. Gak apa-apa. Kamu ngetawain siapa, Ais? Kayaknya Ana guling deh di situ.
Lucu banget tadi yang kau nyoba guling terus kameranya nggak dapet. Iya. Iya, kasihan banget. Kayak terus dia ulang lagi guling. Ulang kamera. Keterhimpitan ya suatu ironis, harus kita coba cari jalan keluarnya tapi sambil nyari jangan-jangan ini kesempatan untuk merasakan apa itu disayang. Mungkin ya. Happiness in tight spaces. Yang mau disampaikan tuh bahkan ketika kita ada di situasi sulit, rumah itu adalah tempat paling aman untuk kita menjadi apa adanya gitu. Jadi yang mau kita bawa tuh, film ini kan bicara tentang sandwich generation. Sulit banget situasinya dan itu nggak bisa dihindarin. Kita nggak bisa lepas dari tanggung jawab kita sama masa depan, tapi juga ada keluarga yang harus kita bantu gitu. Maka dari segala pilihan, satu-satu yang harus dilakukan adalah ya dijalanin kan gitu. Sempit banget ruangnya, kita tidak punya banyak pilihan, kita harus berbagi, tapi bagaimana caranya kita bisa menghadirkan rasa bahagia gitu, sadar bahwa kita nggak sendirian dan keluarga itu ada untuk bareng-bareng melewatinya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran. Itu tuh getaran. Mentari menyinari. Datang udah nyiapin, udah deg-degan, terus berubah dikasih AirPods gitu sama kayak thank you, kasih AirPods, denger dulu biar gak denger pancingannya, pasti masukin ke kuping. Every shalala, every wow. Jadi siapa namanya? Ah iya itu dia tuh. Bukan kan itu? Ya mau Ais gimana ya? Tadi ternyata ada keluarga nih. Ya. Sled. Mak. Terima kasih sudah memberikan hatinya semua. Nah, ini pertama kali kita kerja sama Yandi Lawrence, sama Suryana Paramita, dan cerita film sangat menarik kejadiannya. Jadi aku juga baru coba memperkenalkan perusahaan kita ke Yandi sewaktu ketemu. Di saat itu kami juga nawarin cerita Satu Kakak Tujuh Ponakan, dan di saat yang sama kejadiannya adalah Yandi sebenarnya memintakan judul ini bahwa boleh nggak dikerjain sama dia. Jadi ini kayak at one point kayak destiny sih. Yandi Lawrence itu pribadi yang sangat menyenangkan, sangat humanis, terus teman yang baik, hangat dan ramah, dan sangat terasa dari apa yang dia tulis. Kita bisa ngerasain kalau mau mengenal Yandi Lawrence, ya ikutin cerita-cerita yang dia tulis. Teliti, sangat passionate, sangat mau terlibat. Challenge-nya sih temenan sama Yandi dan jadi produser Yandi adalah harus menghadapi jokes-jokesnya, plesetan-plesetannya. Tapi kemudian itulah yang juga membuat bekerja dengan Yandi tidak tegang, tidak terlalu serius. Semua hal, semua problem yang ada di depan, baik itu hal-hal teknis ataupun yang bersifat kreatif gitu, kita cari solusinya dengan cara yang menyenangkan. Entah kenapa kalau sama dia tuh selalu belajar hal baru. Mungkin dia nggak menempatkan dirinya sebagai guru. Dan salah satu momen yang paling ku ingat adalah waktu itu pagi mau reading, aku ditelepon malamnya, bukan ditelepon, di chat. Nanti besok sudah ada schedule belum? Tentu saja tidak. Adanya jam siang untuk reading, jadi paginya itu ditanya ada schedule nggak untuk pagi. Aku bilang nggak ada kak, malah saya gabut. Terus oh ya udah kita sarapan bareng di salah satu brunch cafe di Bintaro. Waktu itu aku mikir kayaknya bakalan bahas pekerjaan begitu, bahas mengenai film ini, mengenai bagaimana aku berperan sebagai Ano. Setibanya di tempat itu nggak ada ngobrol soal film, nggak ada sangkut pautnya ngobrol kehidupan sehari-hari. Nanya kayak dia nanya keseharianku dulu bagaimana, aku bagaimana orangnya, dan ya aku juga ada ruang untuk bertanya kembali gitu.
bukan tidak satu arah. Jadi memang rasanya seperti berteman, seru banget. Terus sangat-sangat komunikatif gitu. Bisa ngomong apa aja sama dia. Mas Yandi ketoprak gitu, terus dia bisa ngomong apa aja, nggak segitunya ya. Kerja sama Yandi itu menyenangkan karena orangnya enak diajak ngobrol, tapi isinya bercanda mulu, bercanda bapak-bapak, capek deh sebenarnya, jadi ketularan gitu rasanya. Cuman kayak di satu sisi dia juga cukup menerima masukan juga, jadi ketika dikasih skrip juga ditanya feedback, menurutku karakter ini baiknya seperti apa atau tinggalnya di tempat seperti apa, itu kita saling berdiskusi sih. Pengalaman bekerja bersama Yandi itu menyenangkan, soalnya Yandinya sendiri ikut terlibat dari awal sampai akhir, dia ikut terlibat, kasih banyak insight juga. Jadi kita tuh komunikasinya enak lah gitu. Misalnya dari aku tuh, si Moko itu karakternya kayak gini loh, terus kata dia, oh ya oke, kalau misalnya keadaannya kayak gini dia tuh kayak gimana. Jadi kita lebih banyak komunikasinya, dia lebih juga banyak terlibat, kasih banyak pandangan-pandangan baru dan gimana point of view dia tentang si karakter itu. Jadi kita juga jadi luas tentang untuk bagaimana pilihin wardrobe buat karakter itu sendiri. Dulu kan dosen saya gitu, kayak orangnya demi menjaga itunya kayak martabat sebagai dosen, dia termasuk serem sih gitu kan, dan tegas gitu. Ya dia mahasiswanya juga dianya pun nurut gitu kayak gimana kan gitu. Ternyata pas selama perjalanan akhirnya ikut join ya Sinta Film, kayak wah reverse banget gitu. Ternyata baik, terus suka canda gitu, dan suka bagi-bagi gitu, ilmu nggak pelit gitu. Setiap apa yang dibicarakan oleh Mas Yandi, aku merasa dapat 4 SKS atau 3 SKS. Setiap pertemuan kayak ada aja gitu pembelajaran apa aja gitu. Rezeki banget rasanya, kayak dapat kesempatan syuting bareng sutradara yang aku kagumi. Tapi enak, sama banyak enak. Makanan semuanya dijamin. Kita juga nyiapinnya enak. Menu kita hari ini ada pisang, ada kroket, ada semangka. Buat ini dibikin es buah. Jangan risaukan awan hitam. Benih atau banjir masih ada pepohonan yang ditanam sebelum kamu lahir. Oke, ketiga aja. Kini atau nanti masih ada pengharapan yang bulat pada yang satu. Mas, jelek banget ini gua. Matahari pada rata sinarnya. Ayo. Batu gunung sekeras panas semua. Mari jagung buat jangan risaukan, jangan cemaskan, jangan risaukan, jangan takutkan. Jangan hiraukan hantu blau, setan dan berhala. Masih ada persahabatan yang tumbuh di mana saja. Ayo. Bisa? Jangan takut. Atau tipu. Masih ada pengharapan yang bulat
Matahari membagi rata sinarnya. Satu gunung deras panas semua. Padi jagung berbuat pada musimnya. Jangan risaukan, jangan cemaskan, jangan hiraukan. Lagi, jangan risaukan. Kalau pembuatan karakternya sebenarnya tinggal menceritakan ulang apa yang Mas Wendo pernah ceritakan di Satu Kakak Tujuh Ponakan yang originalnya. Kecuali karakter Ima harus dibuat jadi bayi gitu untuk re-establish fatherhood-nya Moko. Tapi dalam sinetronnya pun sebenarnya karakter Ima masih sama, karakter yang jadi beban yang sehat di hatinya Moko gitu. Dan bentuknya tuh selalu kasihan, dan Ima yang selalu sifatnya ya kayaknya kalau diwakilkan jadi bayi esensinya nggak hilang gitu. Di mana ruangan bayi? Ya ini. Bantal udah, bantal sama alas apanya pun nyampe tadi udah diminta. Sama boxnya, sama apanya, alas apa ini? Yang buat box bayi kan? Oh, minta sama orang rumah sakit RS. Rumah sakit minta. Pencarian Ima. Kita memang dapat waktu itu Ima, kita mencari Ima 2 tahun dulu ya kan. Udah dapet, karena memang waktu itu kita belum kepikiran untuk mencari nol. Kita syutingnya masih lama. Jadi mendekatin kan. Semakin mendekatin ternyata semakin susah kan gitu kan. Ada dapet tapi ibunya kasih, bapaknya nggak kasih. Bapaknya kasih, ibunya kasih, kakek neneknya nggak kasih. Ya ribet lah. Biasa kan namanya juga bayi kalau baru lahir kan masih rentan banget. Mulai stresnya itu sebenarnya waktu kita video board, karena kita perlu bayi nol ya nol itu kita nggak dapet. Aduh gimana ya gue, akhirnya Ria di kantor, terus Ria bilang ketemu mbak yang biasa ngurusin kantor, yang seminggu sekali untuk beresin kantor gitu kan. Terus dia cerita mungkin berapa, ada mbak baru lahir tapi udah seminggu. Terus dia laporan ke rumahnya Ria, lihat datang Ria ke sana. Set, aku tunjukin Abed, Astada, bisa Bun, bawa aja gitu. Nah pendekatan, akhirnya pendekatan dulu ke orang tuanya, boleh apa enggak? Boleh. Udah tuh. Nah ini berarti ini bisa buat bayi nanti gitu kan. Udah kita tag, oh oke seumur segini buat sebulan, nanti itu buat bayi Rizky buat bayi sebulan, udah kita simpen aman. Yang nol ini sampai kita PPM belum dapat, sampai besoknya mau syuting belum. Terus akhirnya dapat kabar dari anak lokasi. Jadi bayi nol ini adalah bayi-bayi yang kemarin tuh harusnya udah pulang. Nah yang sekarang ini namanya Revan. Ibu bapaknya mendukung banget, seneng banget, nget. Udah dong, ini dapat. Yang seminggu belum dapat, aduh gimana. Terus kemarin Ria dapat dari Mbak Am itu yang dapetin Rizky yang pertama, boleh kembar. Alhamdulillah lah udah dah kembarnya. Itu yang kemarin membuat Bunda agak stres bayi. Alhamdulillah bayinya sehat-sehat semua, dan saya juga selalu mengikuti ya kebutuhan si bayinya. Kayak kemarin kan bayinya kecil, paru-parunya bagus, nafasnya bagus. Cuma karena bayinya kecil berarti kan selalu dihangatkan. Makanya pas di sini di base camp AC-nya dimatikan. Kemudian saat di set AC juga saya minta dimatikan, kayak gitu. Terus yang pasin ganti pempas, ganti diapers, aku minta 1 kali tag, nggak boleh diulang, gitu. Karena akan memicu hipotermi. Alhamdulillah banget bisa diikut sertakan. Challenging bekerja dengan toddler karena sudah punya wheel. Tentu saja. Kalau seminggu kemarin kan kita sama anak-anak seminggu belum punya wheel, masih nyusut tidur, tapi
deg-degan secara teknis dan biologis. Jadi kita ada punya supervisi sama Mbak Titin, seorang suster dan bidan, tapi tetap aja menegangkan kan, menggendong anak usia seminggu. Aku pertama kali diundang kaget sih, maksudnya seserius itu bikin workshop. Aku ngobrol di tengah-tengah semuanya dan mereka bener-bener hire aku tuh bukan buat tolong gimana caranya si anak dan si bayi ini harus syuting, nggak gitu, tapi mereka tuh tolong kasih tahu kami kapan kami bisa pakai mereka untuk syuting. Jadi kita tunggu Hazel tenang dulu aja, Tari. Lagi nyusu. Ya. Nyusu. Kalaupun sebentar tag-nya dia SEDIS-nya Hazel aja. Cicak-cicak di sini, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Dari awal waktu kita sepakat yuk kita jalan yuk Satu Kakak Tujuh Ponakan dengan Pak Lapes, kita udah mulai develop premisnya kayak apa ya, terus kemudian sinopsisnya seperti apa. Nah waktu pengembangan cerita di awal sekali kita sudah membayangkan kira-kira siapa yang pas memerankan ini. Nonton-nonton, lihat-lihat di YouTube, podcast-podcast dan lain sebagainya, kita lihat Ciko. Saya sama Yandi lihat-lihatan terus kita kayak wah ini Moko gitu. Ini Moko. Ngobrol, ketemu di coffee shop, membicarakan tentang filmmaking, membicarakan apa yang dipercaya, baik dari Yandi, aku, value-value yang kita percaya, dan saling bertukar value dengan Ciko. Dan rasanya kayak frekuensi ngobrolnya nyambung ya, ketemu gitu. Itu bikin makin kita yakin Moko adalah Ciko. Terus kemudian ada Amanda Rolls, 2 orang pertama yang kita temukan di dalam film ini yang memerankan Moko dan Maureen adalah Ciko dan Amanda. Kemudian ya menyusul ponakan-ponakannya, mulai hadir Freya. Kita suka banget Freya dari pertama kali screen test. Waktu itu Freya sebenarnya memerankan Ais, dan kita kayak wah ini Ais nih gitu. Tapi kita juga lihat karakter dia sebagai Nina, dia juga bagus sebagai Nina gitu. Akhirnya perannya jatuh ke Nina. Kemudian ada Kawai, terus mulai ada Fatih. Kita juga udah suka dengan Fatih dari pertama kali screen test. Ada Maudi, ada Mas Kiki. Kemudian kita juga mencari peran-peran bayi, itu challenge berikutnya. Bagaimana kita mau membangun bonding Moko dengan bayi-bayi, terutama bayi 2 tahun. Beberapa kali melakukan pertemuan, main bareng, gak ada latihan apa-apa, betul-betul hanya ingin menjaga bonding. Kemudian terakhir waktu Yandi lagi ke Makassar menemukan Nadif di sebuah acara, Yandi langsung bilang, Mita, saya menemukan Ano. Hah? Di mana? Di Makassar. Dia kirim fotonya. Gue udah kenalan nomornya, dia mau langsung kontak aja gitu. Dan ternyata ya Ano dengan cepat merespon dan dia terbang ke Jakarta. Kita kasih tempat tinggal, latihan setiap hari intensif, dan ternyata apa yang dilihat tidak meleset sedikit pun karena memang Nadif adalah Ano yang kita cari. You be all that too. Ya udah mau kencing. Maaf.